Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang makalah retorika yang berjudul tentang pengertian pidato rekreatif. Baik, langsung pada pendahuluan. Ini bab 1 pendahuluan, latar belakang mengapa kita mengambil judul tema yaitu pengertian dari pidato rekreatif, yaitu karena diawali dengan objek studi retorika sudah tua kehidupan manusia. Kefasihan berbicara mungkin pertama kali dipertunjukkan dalam ucara adat, kelahiran, kematian, lamaran, ataupun perkawinan dan sebagainya. Pidato disampaikan oleh orang yang mempunyai status tinggi. Dan juga dalam perkembangan peradaban, pidato melingkupi bidang yang sangat luas. Pada pembahasan ini, kami akan membahas mengenai pidato rekreatif. Apa itu pidato rekreatif? Nanti kita akan bahas di sini. Yaitu menurut trader, tertawa adalah obat terbaik. Karena itu, dalam menghadapi tekanan ekonomi dan politik, setiap bangsa mengembangkan humor yang relevan untuk menghiburnya. Nah, dari sini kita dapat mengambil sedikit bahwasanya pidato rekreatif adalah yaitu pidato yang bernilai atau bernuansa humor. Jadinya bisa menghibur orang-orang. Jadinya untuk yang pertama, rumusan masalah yang akan kita sampaikan yaitu bahwasanya apa pengertian dari pidato rekreatif, kemudian apa tujuan dari pidato rekreatif, apa saja karakteristik dari pidato rekreatif, kemudian bagaimana cara menyusun pidato rekreatif. Tujuan untuk pembahasan ini pada makalah ini juga mengetahui pengertian dari pidato rekreatif, kemudian mengetahui tujuan dari pidato rekreatif, mengetahui karakteristik dari pidato rekreatif, dan yang terakhir mengetahui cara menyusun pidato rekreatif. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian pidato rekreatif. Apakah itu pidato rekreatif? Pidato rekreatif adalah pidato yang dipergunakan untuk menghibur pendengar yang ada pada saat itu. Jadi umumnya pidato rekreatif ini bersifat non formal. Jadi biasanya cuma buat menghibur saja. Tidak ada poin-poin penting yang dapat diambil dari pidato rekreatif itu. Jadi pidato rekreatif tidak bertujuan untuk mempengaruhi khalayak ataupun tidak menyampaikan informasi berupa fakta, akan tetapi lebih bersifat menghibur. Alan H. Monroe menyebutkan pidato rekreatif sebagai the speak to entertain, pidato untuk menghibur. Contohnya, tayangan di TV swasta, acara Istana BBM, benar-benar mabok. Nah, dari namanya aja sudah benar-benar mabok. Jadi mabok di sini adalah gurauan-gurauan. Ditampilkan adalah tokoh yang mewakili presiden dan wakil presiden dengan beberapa figuran menteri kabinet dan anggota DPR atau MPR bersama untuk undangan. Pada sisi lain, makin otoriter suatu pemerintah, makin tersebar humor-humor yang tidak jelas atau usulnya. Tujuan dari pidato rekreatif hanyalah untuk menggembirakan, melepas ketegangan, menggairahkan suasana, atau sekedar memberikan selingan rintangan setelah rangkaian acara melelahkan. Jadi cuma sekedar buat hiburan gitu, buat menghilangkan kejenuhan, kegalauan yang biasa kita rasakan. Sampaikanlah hal-hal yang menarik perhatian pendengar, mengendurkan saraf mereka dan membuat mereka santai dan gembira. Maka adanya sedang pidato rekreatif. Kemudian pada poin yang C yaitu karakteristik dari pidato rekreatif, yaitu beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat pada tahun 2000 dalam pidato rekreatif sebagai berikut. Untuk yang pertama, pidato rekreatif itu memiliki makna atau mengandung tidak melulu melucon atau melucu, yaitu Alan H. Monroe menyebutkan the speech to entertain atau pidato untuk menghibur. Tujuannya hanya untuk menggembirakan, pastinya untuk menggembirakan, melepaskan ketegangan, menggairahkan suasana, atau sekadar memberikan selingan setelah rangkaian acara yang melelahkan. Jadi jika kita memang sudah melakukan kesehariannya ini stres, mabuk atau apapun itu pekerjaan kita yang menyebabkan bahwasanya kita itu stres, jadinya dengan pidato rekreatif yang disampaikan oleh seseorang nantinya, jadinya dapat menjadikan kita menjadi lebih bergairah kembali, lebih bahagia kembali, dapat menghibur diri kita yang sedang stres. Jadi setelah rangkaian acara itu, pidato rekreatif disampaikan dalam berbagai situasi. Jadinya ada beberapa situasi yang
memang waktu dalam menyampaikan pidato rekreatif tersebut. Yaitu pertama, perhelatan atau pesta. Jadinya pidato rekreatif itu disampaikan lebih cocok atau lebih tepat ketika waktu perhelatan atau pesta. Dalam keadaan pesta, pidato rekreatif akan cocok untuk disampaikan. Diminta untuk menyemarakkan acara-acara yang sudah ada. Nah, itu yang pertama, yaitu perhelatan atau pesta. Untuk yang kedua, pertemuan kelompok organisasi sosial, kelompok kecil, keluarga yang memerlukan pidato rekreatif. Jadinya memang setiap perkumpulan keluarga ataupun setiap perkumpulan secara sosial ataupun bahkan tentang organisasi sosial itu juga membutuhkan pidato rekreatif. Bagaimana setiap orang itu agar otaknya tidak panas, agar otaknya tidak mendidih, dihibur atau didinginkan dengan pidato rekreatif para orator-orator hebat. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristiknya bertempat atau dalam keadaan jamuan makan malam. Ini sudah sangat cocok, bahwasanya sudah jamuan biasanya diminta untuk berpidato. Kemudian karena pidato itu tidak hanya seluruhnya melucu atau melucon, yaitu karakteristik yang kedua yaitu gembira. Jadinya sebelum kita menyampaikan pidato rekreatif, kita harus bergembira dulu. Jadinya kita harus menggembirakan diri kita dulu. Menggembirakan diri kita terlebih dahulu, baru kita menyampaikan pidato-pidato rekreatif kepada orang atau halayak ramai. Jadinya pidato rekreatif harus disampaikan oleh orang yang berwajah ceria, riang, gembira, dan santai. Jadi kalau seandainya orang yang mau menyampaikan pidato rekreatif tapi dirinya sendiri dia tertekan, ya dia punya masalah, itu tidak cocok, nanti akan mengeluarkan aura-aura yang tidak sesuai atau tidak enak. Jadinya untuk yang ketiga yaitu hindari rangkaian gagasan yang sulit. Jadinya untuk kita ketika ingin menyampaikan pidato rekreatif, karakteristik yang harus didapat atau harus yang dimiliki oleh sebuah pidato rekreatif itu juga harus menghindari rangkaian gagasan yang sulit. Jadinya ketika kita ingin menyampaikan sebuah pidato, khususnya pidato rekreatif, itu harus menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh halayak ramai dalam rangka menghibur. Kemudian yang keempat itu ada gunakan gaya bercerita. Jadi karakteristik yang keempat dalam pidato rekreatif, gaya bahasa penyampaiannya itu lebih relevan, lebih baik menggunakan gaya bercerita. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristiknya yaitu berbicaralah dengan santai. Jadinya kalau seandainya kita ingin menyampaikan pidato rekreatif, kita terbawa suasana, kita mulai deg-degan, kita mulai mau pingsan, itu berarti bukan pidato rekreatif karakteristik yang baik. Jadinya jika kita ingin menyampaikan pidato rekreatif yang baik, itu harus berbicaralah dengan santai. Baik, dapat dilanjutkan. Cara menyusun pidato rekreatif. Ada beberapa teori atau beberapa cara untuk menyusun pidato rekreatif. Yang pertama, tentukan maksud pidato. Udah ngapa? Dalam hal ini tentu saja maksud pidato adalah membuat halayak banyak menjadi gembira. Ketahui kondisi para pendengar dengan melakukan analisis cepat. Misalnya apabila pendengar pidato adalah korban bencana alam, maka harus diketahui kondisi psikologi mereka. Lanjutkan. Pilih topik pidato yang sesuai. Misalnya tentang yang dibahas di poin sebelumnya, maka topik yang dipilih adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi bencana. Kumpulkan berbagai bahan-bahan pidato, kemudian buat kerangka-kerangka pidato. Itu tata cara membuat pidato. Karakteristik. Lanjutkan. Kemana? Kesimpulan langsung. Kesimpulan dari pidato rekreatif adalah pidato yang diperlukan untuk menghibur atau pendengar yang ada pada saat itu.